Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang rangkaian RLC. Terakhir itu kita sudah bisa mencari impedansi, kemudian juga mencari I maksimum atau I total yang ada di rangkaian tersebut. Sebagai contoh, rangkaian serinya seperti ini ya. Ada sumber tegangan AC, kemudian ada resistor, kemudian ada kapasitor, lalu ada induktor, tersusun secara seri. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencari ini V, ini R, ini C, L, ini kemudian kita konversi menjadi reaktansi kapasitif atau XC, kemudian ini menjadi XL. Nah, gabungan dari tiga komponen ini akan menjadi impedansi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa dapatkan I-nya. I yang mengalir di sini adalah I sama dengan V dibagi Z. Nah, sudah dapat I-nya. Lalu kemudian, nah sekarang kita beralih ke analisis berikutnya. Ingat kembali pelajaran pada semester lalu, yakni adalah hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff bahwa arus yang mengalir di dalam satu jalur seperti ini, jalur seri, arusnya adalah sama. Arus di I, di R, arus di C, kemudian arus di L, itu nilainya sama. Nah, sehingga kita bisa mencari tegangan yang ada yang terdapat di masing-masing komponen. Jadi di sini kita bisa dapat beda potensial atau tegangan di R. VR berapa, kemudian VC berapa, kemudian VL berapa. Nah, setiap ini memiliki tegangan yang berbeda-beda, tergantung dengan nilai XC dan XL dan R-nya. Nah, ini balik lagi seperti pelajaran semester 1. Dulu kita cuma pakainya resistor semua ya. R1, R2, R3. Sekarang kita menggunakan sumber arus AC sehingga dia punya sudut fasa dan ada reaktansi juga impedansi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kembali lagi ke hukum Ohm ya, hukum Ohm yang sama. Jadi, kalau I-nya sudah dapat, artinya kalau kita ingin mencari VR sama dengan I dikali R. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari VC sama dengan I dikali XC. Kemudian kita ingin mencari VL, tinggal arus dikali dengan reaktansi induktifnya. Nah, inilah bagaimana kita bisa mendapatkan dan menganalisis tegangan di masing-masing komponen di rangkaian RLC seri, seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Misalkan nilai R-nya adalah, kita ambil sebentar. R-nya adalah 40, contoh ya. R-nya 40 kilo ohm. Kemudian XC-nya, langsung saja XC-nya sama dengan 20 kilo ohm. Lalu XL-nya sama dengan 10 kilo
ohm. Nah, tentunya nanti teman-teman sudah harus di luar kepala kalau yang nanti diketahuinya nilai C-nya, tinggal dikonversi pakai rumus XC sama dengan 1/2 pi FC. Kemudian kalau misalkan cari XL-nya, kalau yang diketahui L, cara cari XL-nya adalah 2 dikali pi dikali frekuensi dikali L. Nah, seperti itu. Jangan lupa, ini ada sudut fasanya ya. Kalau R itu sudut fasanya dia 0, XC sudut fasanya adalah minus 90, XL sudut fasanya adalah 90. Nah, sudah dapat ini, artinya sekarang kita cari apa? Cari impedansi. Berarti kita akan cari Z-nya. Nah, Z pada rangkaian seri, kita tinggal jumlahkan saja. Pakai kalkulator ya. 40 sudut 0 ditambah 20 sudut minus 90 ditambah 10 sudut 90. Oh iya, ini karena satuan yang semua sama-sama kilo ohm, artinya tidak perlu disesuaikan lagi. Jadi langsung aja nanti hasil Z-nya itu dalam bentuk kilo ohm. Tapi kalau satuannya nanti ada yang berbeda, ada yang ohm, berarti harus disamakan dulu satuannya semuanya. Oke, sekarang kita coba dijumlahkan pakai kalkulator. Ini web. Oke, menjadi dek pol N. Mana dia tadi? Salah. Oke. Kita masukkan tadi 40 sudut 0 ditambah 20 sudut minus 90 ditambah 10 sudut 90. Oke. Sama dengan kita dapat hasilnya 41,23 sudut minus 14. Oke, ini berarti kita tulis 3 angka pentingnya saja, 41,2 sudut minus 14. Satu koma dua sudut minus 14. Ya, kilo ohm. Oke, nah sudah dapat Z-nya. Artinya kita akan cari I-nya berapa. I-nya sama dengan V per Z, sama dengan V-nya adalah, V-nya itu 110 misalkan ya. Misalkan V-nya tadi 110 volt. Frekuensinya sama dengan 22 kHz. Kalau frekuensi nanti fungsinya untuk mencari XC dan XL-nya. Karena XC sama XL-nya sudah diketahui, jadi sebenarnya nggak perlu lagi. Oke, sekarang V-nya 110 sudut 0 dibagi 41,2 sudut minus 14. Nah, karena di sini kilo, kita bisa tulis juga karena ini
Kalau misalkan di sini kilo, sebenarnya bisa langsung kita tulis nanti mili dalam bentuk mili ampere. Nah, sekarang kita cari lagi. Ini tinggal 100, langsung aja juga bisa ya. Dalam kurung 110 sudut 0 dibagi, langsung klik aja di ininya. Nah, sama dengan 2,67 ya, 2,67 sudut 14. 2,67 sudut 14 mili ampere. Ini dapat I-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita bisa mencari tegangan di masing-masing komponen. Berarti VR-nya sama dengan I dikali R. I dikali R, I-nya tadi 2,67 sudut 14 kalau ini biar sama aja ya, kita jadikan pakai E aja dia, karena dia mili, biar jelas ya. Mili berarti E min 3 sudut 14, nah, dikali R-nya 40 kilo ohm. Kilo ohm itu E3 sudut 0 sama dengan, kalau E minus 3 dikali E3 artinya dia hilang ya, bisa dicoret langsung habis. Nah, kalau ini langsung saja 2,7, bisa langsung diklik ini, dikali 40 dalam kurung 40 sudut 0 sama dengan 106,7 sudut 14. 106,7 sudut 14 volt. Nah, kemudian VC-nya sama dengan 2,67 E min 3 sudut 14 dikali XC. XC-nya berapa? 20 K 20 E3 sudut minus 90 sama dengan kemudian ini bisa kita klik lagi kayaknya atasnya yang 2,668 tadi I ya. Jadi nggak usah ketik ulang lagi teman-teman semuanya, dikali 20 sudut dalam kurung ya, 20 sudut minus 90. Oke, sama dengan 53,4 sudut minus, ini minus 80 langsung ya, 53,4 sudut minus 80 volt. Oh ya, tadi yang VR-nya langsung dijadikan 3K penting aja ya, jadi 107 ya. 107. Oke. Nah, berikutnya adalah
VL sama dengan 2,67E minus 3 sudut 14 dikali XL. XL-nya 10E3 sudut 90 sama dengan bisa kita klik lagi yang atas 2,66 tadi. Dikali dalam kurung 10 sudut 90 sama dengan hasilnya 26,7 sudut 104 volt. Ya, inilah hasilnya. Bagaimana cara mencari tegangan di masing-masing komponen, seperti itu. Nanti kalau bisa ada kombinasi, misalkan cuma RC saja, sama aja, tinggal nanti ditambahnya Z-nya cuma ditambah R tambah XC, atau cuma R sama XL, atau XC sama XL, nanti tinggal diganti Z-nya, seperti itu. Semoga teman-teman semua paham, dan silakan kerjakan latihan soalnya, biar bisa terbiasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.